Jangan bilang bapak penjual es itu dinaikkan derajatnya karena dihina oleh Miftah. Dan semua audiens yang tertawa yang kayak Dajjal itu. Bapak itu mendapatkan rezeki dan dinaikkan derajatnya itu karena doa-doanya. Gus Miftah ya. Ini banyak banget orang dari kemarin ya minta gue speak up di sosial media. Jadi menggunakan kata-kata misalnya goblok atau kata-kata tolol atau kata-kata bodoh dan seterusnya di dalam forum yang ditujukan pada seseorang yang spesifik itu menurut saya tidak etis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah akhirnya ya Prabowo menegur Miftah melalui Mayor Teddy ya usai dia menghina penjual es teh tersebut. Jadi banyak sekali netizen maupun masyarakat di sosial media mengecam keras tindakan Miftah ini ya yang menghina dan merendahkan penjual es teh. Dan pada akhirnya pun Miftah membuat pernyataan permintaan maafnya dan juga bertemu dengan bapak penjual es teh tersebut. Dan menurut netizen katanya yaitu penghinaan yang dilakukan oleh Miftah ini sudah berlangsung 2 minggu yang lalu dan baru minta maaf sekarang setelah videonya viral di sosial media dan membuat publik marah. Baik, langsung saja kita lihat videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya butuh silaturahmi dengan Kang Son Haji, kalau es viral yang beliau ini sering banget ikut ngaji apa ya, di mana-mana di Purworejo mengikuti sehingga yang saat itu niatnya guyon tapi disalah persepsikan. Tapi apapun itu, Abah minta maaf sama Kang Son. Udah, kalau maaf dan gak ngira ya berita berdawan di orang kayak guyon malah di berdawan-dawan ya. Tapi main itu mau, nanti kita bisa pengajian di sini. Ya, alhamdulillah. Jadi pokoknya tuan rumahnya Sur Estek Son Haji. Alhamdulillah yang ngerampok itu yang penting mungkin kanggo es teh. Ya, siap. Oke. Bagi dibuat barang barang. Kan aku juga bahasa bareng-bareng biasa. Selain itu, beliau ini memang betul-betul penjual es teh pengajian spesialis. Jadi ikut kemana-mana ngaji. Jadi kalau dengan candaan aku sama ya. Terima kasih, pokoknya kurang menanggung. Yang belum boleh tanggalan insya Allah bisa ngaji. Amin. Yang rumah kirim tes. Nah, menurut netizen di sosial media, permintaan maaf Miftah kepada bapak penjual es teh tersebut ya, dia bukan menyesali tetapi menyelamatkan diri dari hujatan, cacian, dan kemarahan publik kepada Miftah ini. Karena kita tahu bahwa Miftah adalah utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana beragama. Nah, kalau kita juga baca lagi komentar dari netizen yang bernama Detektif, ingat, dia minta maaf bukan menyesali perbuatannya, tapi dia sedang memperbaiki citra dia karena terlanjur viral. Tolong dicatat ya. Jadi menurut netizen ya, Miftah ini memang tidak kelihatan dia menyesali apa yang sudah dia ucapkan ya, tetapi karena sudah terlanjur viral dan juga karena teguran dari istana, dari Prabowo sendiri ya, mungkin kalau tidak ada teguran dari istana ya, mungkin dia pun tidak akan minta maaf kepada bapak penjual es teh tersebut. Karena bapak penjual es teh ya mungkin dianggap terlalu rendah, dia harus minta maaf dan pergi ke rumahnya.
Nah, menurut netizen juga ya, kalau kita baca di kolom komentar dari Al-Ghifari setelah dipost oleh Gerindra, gercep banget si pelawak ini silaturahmi ke Pak Sun Haji. Ada komentar dari Yepo, bro, hanya memperbaiki karir. Mungkin jabatannya sebagai utusan khusus presiden bidang keagamaan akan dicopot ya. Bisa saja dipecat. Apalagi sekarang kita lihat di sosial media ya, begitu kencang sekali netizen meminta Miftah ini ya dipecat dari jabatannya sebagai utusan presiden. Nah, ini juga ada komentar dari netizen yang bernama Ilyas. Kalau diperdalam lagi, kata Gus Miftah membawa berkah buat bapak penjual es. Intinya buruknya jangan ditiru, ambil hikmahnya, jadilah netizen yang baik ya. Jadi maksudnya netizen di sini, netizen ada yang mengatakan bahwa gara-gara Gus Miftah merendahkan bapak penjual es teh, menghina bapak penjual es teh dengan mengatakan goblok, banyak masyarakat maupun netizen tersentuh, berempati dan bersimpati, memberi bantuan donasi kepada bapak tersebut ya. Sampai kita lihat ada seorang ustadz memberi hadiah umroh ya pada saat bulan Ramadan, dan begitu juga cukup banyak donasi yang sudah terkumpul. Bahkan sampai puluhan juta ada yang mendatangi bapak tersebut dan memberi donasi yang sudah dikumpulkan dari netizen maupun masyarakat Indonesia. Hinaan Miftah membawa berkah kepada bapak penjual es tersebut adalah benar-benar ngawur. Jadi dianggap bahwa dengan menghina bapak tersebut ya, banyak orang yang memberi donasi, berempati, membantu bapak tersebut, dikasih modal, bahkan dari Gerindra dikasih modal. Dianggap kalau misalnya tidak ada kejadian itu, tidak ada orang yang berempati kepada bapak tersebut. Ini adalah ya ngawur dan blunder sekali. Jadi jangan dipikir bahwa gara-gara Gus Miftah bapak tersebut diangkat derajatnya. Justru ini kebalik sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ya, karena Allah ingin membayar kontan kepada orang yang merendahkan ya penjual es teh tersebut, ingin memperlihatkan kepada masyarakat ya, atau kepada Miftah sendiri, jangan sekali-sekali kamu merendahkan orang sehingga orang tersebut diangkat derajatnya lebih tinggi daripada kamu, dan kamu sendiri harus mendatangi Bapak Sun Haji untuk meminta maaf. Artinya bapak tersebut sengaja diangkat derajatnya oleh Allah supaya memperlihatkan kepada Miftah, inilah yang sudah kamu lakukan, merendahkan orang lain, akhirnya diangkat derajatnya, sehingga banyak masyarakat ya tersentuh hatinya. Ada yang membantu ibadah umroh, ada yang membantu dalam bentuk donasi dan mendatangi supaya menghibur hatinya. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa gara-gara Gus Miftah bapak tersebut akhirnya menuai berkah. Ini adalah pernyataan ngawur. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen ya. Jangan bilang bapak penjual es itu dinaikkan derajatnya karena dihina oleh Miftah dan semua audiens yang tertawa yang kayak Dajjal itu. Bapak itu mendapatkan rezeki dan dinaikkan derajatnya itu karena doa-doanya. Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada Miftah bahwasannya yang dihinanya itu adalah ciptaan Tuhan yang seharusnya dilayakkan. Rupanya kejadian ini bukan kejadian yang pertama, tetapi memang dia beberapa kali mengolok-olok tukang es. Dengan katanya seperti ini, seolah-olah tukang es adalah nyemot. Ini kalau difilmkan, judul filmnya adalah Dajjal versus Ya'juj Ma'juj. Melihat yang di sebelahnya yang ketawa-ketawa terbahak-bahak kali itu, banyak kali bercandaanmu atau guyonanmu itu nggak lucu sama sekali. Nggak lucu sama sekali. Cenderung menjijaikan, ya. Anda tahu siapa yang digendong sama si buta dari gua hantu? Sekarang jualan es teh. Gus Miftah ya. Ini banyak banget orang dari kemarin ya minta gua speak up di sosial media. Ngomong dong, tegur Gus Miftahnya. Coba kita mau dengerin Om Ded ngomong apa di sosmed dan sebagainya. Gua sebenarnya bikin video, satu video. Gua taruhnya di subscriptions only. Ya, sengaja gua jualan emang. Kenapa? Karena kalau di sini gua ngomongnya akan dipotong-potong lalu dilanjutkan dengan foto tukang es tersebut, jedak-jeduk di TikTok omongan gua. But here is one point. Nah, di reels yang gue buat tentang Gus Miftah itu gue bicara tentang the paradox of it ya. Dan itu menarik banget. Tapi gini, listen to me first, oke? Kalau lu punya sahabat atau punya teman atau keluarga, dan Gus Miftah itu gue anggap sebagai sahabat, teman, dan keluarga gue. Lalu tiba-tiba sahabat lu, teman lu, keluarga lu melakukan sebuah kesalahan
ya, apapun itu kesalahan, ya, disengaja walaupun tidak disengaja, menurut kalian, kalau itu sahabat kalian, anak kalian, saudara kalian, menurut kalian, kalian akan bikin video, komentarin, marah-marah, menegur di sosial media, atau kalian WhatsApp dan telepon orangnya. Karena gue pernah ya berbuat kesalahan dan ditelepon, dikontak langsung, bukan bikin video lalu gue sebarin di sosial media atau lalu dia sebarin di sosial media, enggak. If you have a friend, ini yang nggak dipikirin sama netizen, dan gue nggak ngerti apakah kalau kalian punya seseorang yang berbuat salah dan kalian kenal dan punya nomor WhatsApp-nya, kalian tegurnya di sosmed gitu, di IG story gitu, pakai lagu-lagu gitu. That's not what kind of person I am, okay? Not what kind of person I am. Karena gue pernah juga, jujur aja, orang yang gue anggap sahabat, lalu gue melakukan sesuatu yang dia tidak suka, dia nggak negor gue lewat WhatsApp, dia nggak nelfon gue, dia bikin konten di Instagram. Imagine that. Dan gue telepon dia, bukannya lu teman gue, punya telepon gue. Lu negur atau lu pansos? So if you want to know what I think about Gus Miftah dan gimana gue berkomentarnya yang tajam, I put it on my subs. Now you wonder what I say, right? Padahal kan belum beres soal Agus ya. Ini udah muncul lagi Gus, sikap dari utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama. Dia didaulat memoderasi, tapi apa yang bisa kita petik dan apa yang bisa kita harapkan? Menghina penjual es teh di keramaian, menggoblokinya, hingga bapak penjual es teh itu termenung merah padam, runtuh kehormatannya ditertawakan. Padahal es teh dari penjual yang dihinanya itu lebih adem dari isi ceramahnya. Kalau kita perhatikan dalam ceramahnya, si Gus bicara tasawuf, soalan nafkah. Padahal bapak yang dihinanya, dia hujan-hujanan jualan es teh. Hujan-hujanan jualan es teh. Kurang gila apa keyakinannya pada Allah? Tapi yang gue khawatirin adalah sesuatu yang lebih besar sebetulnya. Posisi dia sebagai utusan khusus kerukunan dan moderasi. Akankah dengan model seperti itu kerukunan tercipta? Atau malah semakin memperbesar konflik dan segregasi? Kalau bapak penjual es teh pada malam itu runtuh kehormatannya, menjerit batinnya, maka bukankah wajar jika kita bersama menuntut Gus itu untuk didepak dari utusan penjaga kerukunan demi terciptanya kerukunan yang asli? Kerukunan asli dari rakyat, bukan hasil didikan politik. Share jika teman-teman setuju. Iki sampingnya Miftah sapa? Tek rumah saku tek guyune tek pengen dijejeli ungkal trembes sih gitu ya. Ora, kowe ki guyu di atas penderitaan orang. Ngerti ora? Kowe penak ning dhuwur cekakaan nonton bapak iki lagi manggul es ning dhuwur ndas. Ijik manggul rasa sakit hati kecewamu dengan kata-katamu kuwi. Kowe mulai cekakaan koyo ngono iki. Jane kowe iki pemuka agama lho. Bayangno Pak, kowe nek bapakmu lho. Kowe mentang-mentang wong sugih, mentang-mentang wong duwe digdaya, ora sak penake dhewe karo wong isoran. Ora sak penake dhewe karo wong ora duwe kowe. Guyumu iki blas ra penak. Nah engko lak jejeli ungkal wit juar tek kowe. Rumangsamu lagi nonton ludruk apa nonton dagelan apa? Guyumu tek kaya ngono. Aku jujur ya, aku loro ati, sumpah. Aku sukae ngrasakne dagang kaya ngono, aku yo ngrasakne tau rasane dicemooh wong, tau rasane dodolan ora payu sedina. Ngerti rasane kudu mulih nggo duit semene dienggo keluarga. Enek wong tuwa sing kudu dirumat. Enek keluarga sing kudu dikei. Tapi dikerjakan dengan ikhlas. Kowe menertawakan koyo ngene di atas penderitaan orang. Utakmu ini ngendi? Jo. Saya itu tersinggung sekali saya tadi lihat video itu.
Andi itu bapak saya tak kuat lagi tenan itu. Andi yang dihina bapak saya, malam ini juga tak datangi rumahnya. Saya itu yang bukan siapa-siapanya Pak, saya lihat video itu nangis itu. Orang golek nafkah, ibaratnya orang miskin yang mau berjuang, kok dilecehkan kayak gitu tuh kan, naudzubillah itu. Dan sekarang mubalik itu modalnya juga seperti itu. Gak tahu nyantri, gak tahu sekolah, gak tenanan itu ngaji, modal pinter ngomong Pak ya. Terus branding media niku, tim medianya itu yang luar biasa niku. Akhirnya dianggap Gus, dianggap Kiai Haji, terus jadi utusan khusus presiden bab toleransi. Oh dia sendiri gak punya toleransi kok. Ngajari orang toleransi itu pripun. Niku Pak Prabowo salah milih niku. Nggih. Nah, nanti potong Mas ini videonya. Kirim tag Gus Miftah. Gus jenengan diwejang kalih guru. Saya menunjukkan video ini, saya membuat video ini untuk mengajak teman-teman sekalian berpikir lebih dalam, sehingga mungkin apa yang saya sampaikan mungkin nggak semua orang suka. Kita coba bahas tentang yang viral ini, tentang ini ya, penjual es teh di pengajian. Tapi saya nggak mau cuma bahas soalan kejadian itu aja, karena saya berpikir ada sesuatu yang lebih dalam yang lebih perlu kita bahas ketimbang cuma membahas tentang peristiwanya aja. Dan itulah kenapa saya mau buat video ini, karena saya nggak mau video ini cuma ditonton oleh orang ketika cuma kasus ini aja, tapi ini berkaitan dengan sikap mental seseorang ketika mereka menghadapi satu peristiwa atau dalam memandang satu peristiwa. Oke, kita mulai aja dulu dengan kejadiannya. Pertama, soal kejadiannya sendiri, soal present daripada kejadian itu sendiri. Pertama-tama, bagi saya secara pribadi sangat tidak etis dalam satu forum misalnya, lantas kita itu menggunakan kata-kata yang tidak pantas dengan cara pengucapan yang juga menyinggung orang. Itu adalah sesuatu yang secara etis jelas sesuatu yang tidak tepat ya. Walaupun secara syariat kita bisa untuk debate, kita bisa punya perbedaan fikih di situ. Bahwa secara syariah ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh, ya itu adalah ya namanya juga pendapat fikih. Tapi etika itu terkadang soalan hati manusia. Ketika ada orang melihat dan kebanyakan merasa tersinggung, ya berarti itu adalah ada sesuatu yang bermasalah di situ. Jadi menggunakan kata-kata misalnya goblok atau kata-kata tolol atau kata-kata bodoh dan seterusnya di dalam forum yang ditujukan pada seseorang yang spesifik, itu menurut saya tidak etis. Andai pun kita ingin mencontohkan, maka biasanya dicontohkan ya anonim kan gitu kan ya. Misalnya contoh, siapapun yang mereka itu menyakiti istrinya, pakai kekerasan dalam rumah tangga, itu pasti bajigur. Nah, itu tidak ada masalah karena yang disindir itu anonim, tapi menunjuk orang itu termasuk salah satu yang problematis dalam pandangan saya. Dan tentu saja setiap namanya cara berbicara, karena cara berbicara itu adalah bagian daripada seni dan juga budaya. Tentu saja saya juga nggak bisa menyalahkan kalau penggunaan kata-kata itu digunakan ketika dalam level terbatas atau dalam level pertemanan, karena kadang-kadang orang berteman itu ngomongnya ya bebas. Kadang-kadang ngomongnya ya kayak kemarin ketika saya ketemu dengan orang-orang Bandung, itu mereka memasukkan kata-kata ya titik-titik itu ya, itu menjadi satu bagian daripada kalimat gitu maksudnya. Jadi untuk merasa asik, untuk merasa happy dan seterusnya. Nah itu mereka menggunakan kata-kata itu yang kadang-kadang kalau dilihat oleh orang yang bukan circle-nya itu kelihatan kayak kasar, padahal bagi mereka itu adalah sebuah seni dalam berbicara dan seni dalam berteman. Nah, itu adalah salah satu perbedaan lagi. Artinya tadi balik lagi ya, walaupun tetap aja secara etis tadi ya, kalau dalam pengajian misalnya, saya secara pribadi benar-benar mencoba untuk menghindari perkara-perkara yang tidak etis dalam kajian. Apalagi tadi judulnya adalah kajian. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya pengen bahas tentang tentang masalah sebelum kejadian ini. Nah, ini adalah masalah pasnya yang coba untuk kita bahas dan kita coba untuk lebih in-depth mengerti tentang kenapa ini bisa terjadi. Jadi gini ya, kalau saya nggak salah baca, saya membaca bahwasanya dalam kasus ini yang dimaksud di dalam kasus ini kan Gus Miftah. Gus Miftah itu dalam pengajian-pengajian yang lain dia juga sering memborong dagangan-dagangan orang. Jadi dia sering memborong dagangan orang yang datang ke pengajiannya, lalu kemudian dia ngabisin melariskan orang-orang yang jualan di sana. Nah, maka dari situlah muncul satu fenomena seolah-olah jadi kalau ada orang jualan datang ke pengajian Gus Miftah itu akan dibantu jualannya. Nah, saya melihat itu yang akhirnya menjadikan sebuah trigger bahwa ada seorang bapak-bapak, walaupun sekali lagi saya
tidak mengatakan bahwasanya walaupun saya menceritakan latar belakang ini lantas jadi pantas untuk mengucapkan kata-kata tadi. Itu udah kita selesaikan di poin pertama. Poin keduanya adalah saya membahas kenapa fenomena ini bisa terjadi. Jadi kenapa ada bapak-bapak datang lalu kemudian dia berharap agar dagangannya laris di situ. Nah, ini adalah satu sikap mental yang dibentuk oleh kejadian-kejadian sebelumnya. Misal ketika Gus Miftah melariskan dagangan orang, beliin misalnya minuman untuk orang-orang yang ada di pengajiannya, dan saya lihat juga itu banyak terjadi di tempat-tempat yang lain oleh ustadz-ustadz yang lain juga. Maka wajar ketika ada orang yang datang bawa dagangannya, dia berharap dilariskan. Dan menurut saya ini adalah sesuatu sikap mental yang juga kurang tepat. Artinya kita bisa untuk membahas sikap mental apa yang harusnya tepat. Karena ini menurut saya nggak tepat. Contoh kayak gini ya. Ada juga terjadi pada konten-konten creator yang lain. Mungkin teman-teman juga sudah tahu dan pasti menyadari. Ada banyak konten-konten creator yang lain yang menjadikan kesulitan sebagai komoditas. Jadi mereka itu menjadikan orang-orang yang minta-minta, menjadikan orang-orang yang jualan, menjadikan orang-orang yang seolah-olah susah, itu menjadi komoditas untuk menaikkan konten-konten mereka dan menaikkan exposure di dalam akun mereka. Misal ketika ada orang ngelihat, wah ini kalian lagi kesulitan ya, nih gue bantu gitu kan ya. Ini lagi susah lu ya, nih gue bantu. Atau nih gue ambil seluruh dagangan lu, satu gerobak gue beli deh, bagiin pada semua orang. Nah akhirnya muncul apa? Muncul pandangan orang bahwasanya harusnya tuh itu yang wajar. Harusnya tuh kayak gini, ini tuh sudah wajar. Aku tuh wajar dibantu, aku tuh harus dibantu. Nah menurut saya ini mungkin mental yang gak tepat. Kejadian pada konten-konten creator semacam ini bukan cuma satu atau dua orang, adalah orang-orang datang ke dia untuk minta bantuan, kan gitu. Karena di dalam kepala orang ketika ngelihat kontennya, bahwasanya orang-orang ini memang membantu. Mereka nggak ngerti bahwa itu cuma konten gitu maksudnya. Nah ketika mereka datang untuk minta bantuan pada konten creator tadi, adalah yang dimaki-maki, adalah yang kemudian curhat. Akhirnya konten creator ini mental orang Indonesia nggak benar semuanya, minta-minta semuanya. Bro, kan lu yang buat. Lu yang buat kejadian itu. Lu yang meng-create ada segmentasi pasar itu. Nah maka ketika orang-orang ini akhirnya menjadi berharap pada orang-orang yang membantu itu, jadinya kemudian di komen juga. Akhirnya dijadiin problematis juga. Padahal yang meng-create itu adalah justru para konten-konten creator yang tadi. Contoh misalnya ya, kayak gini nih. Ada konten creator yang bikin di Instagramnya, siapapun yang mau aku bantu, aku mau giveaway nih 2 juta buat kalian. Coba sampein kesulitan-kesulitan kalian sehingga aku harus giveaway kepada kalian. Dalam kepala orang apa? Oh dia bisa bantu orang. Maka dia mulai tuh DM ini konten creator ini, gue perlu bantuan dong, dan segala macam. Terus dia baca, terus dia ngeluh, kok orang Indonesia gini ya, kok orang Indonesia mentalnya minta-minta ya, dan segala macam. Nah padahal ini yang dijadi sebagai komoditas tadi. Nah itu adalah yang kedua. Kenapa ini bisa terjadi? Artinya yang saya khawatirkan ketika ada orang bereaksi berlebihan. Sekali lagi mungkin teman-teman juga nggak setuju, juga nggak ada masalah ya. Karena ini juga namanya diskusi. Saya cuma menyampaikan kekhawatiran saya tuh alasannya tuh apa. Yang saya khawatirkan contoh ya, ketika dalam kasus ini terjadi orang-orang rame-rame nyari bapaknya, pengen bantu bapaknya, pengen kemudian memberikan bapaknya. Tapi bisa nggak sih kita berpikir bahwa hal ini justru akan menjadikan sesuatu yang lebih parah di esok harinya? Seolah-olah misalnya bahwa setiap orang harus dibantu. Nanti orang-orang akan bilang, kalau bapak-bapak tadi yang menjual es teh tadi dibantu oleh kalian mau untuk umrohkan misalnya, kalian mau untuk bantu dia misalnya, atau kalian mau untuk apa misalnya, lalu kenapa saya nggak dibantu? Padahal saya lebih susah daripada bapak-bapak tadi. Ada orang-orang nanti berpikiran demikian. Yang saya khawatirkan adalah nanti mental-mental orang itu tidak punya mental usaha atau tidak punya mental untuk berusaha keras untuk mencapai sesuatu. Sebagai seorang muslim, kita harus membantu orang. Tapi sebagai orang muslim juga, kita juga punya sebuah sikap mental untuk tidak menyusahkan orang lain. Jadi tidak menadah, tidak meminta-minta, dan seterusnya. Tapi di sisi lain juga kita harus membantu orang. Idealnya sih kita ngelihat orang sebelum dia minta bantuan, kita sudah bantu karena kita tahu mereka sulit. Idealnya seperti itu tadi. Tapi saya nggak pengen mental minta-minta ini juga, atau mental untuk berharap dikasihani orang, atau mental dia menunggu untuk dibantu sama orang. Saya juga nggak pengen mental ini ada di antara kaum muslimin, karena ini berbahaya juga. Sehingga nanti yang saya khawatirkan ada orang-orang yang ketika dia datang ke ustadz, dia merasa bahwa ustadz itu wajib untuk bantu dia. Gitu maksudnya. Kamu kan orang baik, kenapa kamu nggak bantu aku? Ini kenyataan. Saya pernah ketemu dengan seorang mu'alaf. Mu'alaf ini kemudian minta ketemu sama saya. Lalu kemudian dia ketika minta ketemu sama saya itu waktu itu lagi Jumatan. Nah, lalu kemudian ya saya bilang dong, ya udah kita Jumatan dulu aja. Ketika kita Jumatan, pas saat itu khotib itu lagi ceramah tentang sedekah dan keutamaan untuk mengutamakan orang lain dibandingkan diri sendiri. Nah, jadi ihsar kepada orang lain, mengutamakan orang lain dibandingkan diri sendiri. Beliau cerita tentang, khotibnya ini bercerita tentang para sahabat yang mengutamakan sahabat yang lain, tentang bagaimana semangat mereka bersedekah, semangat mereka dalam memberi, bahwa Islam ini adalah agama yang memberi, bagaimana penyesalan orang-orang yang tidak bersedekah dengan maksimal ketika di yaumil kiamat dan seterusnya. Nah, setelah itu mu'alaf ini ngomong dengan saya tahu sebenarnya mu'alaf ini perlu bantuan. Cuman kan tadi ya, kita tuh harus membantu dengan bijak. Dia bilang gini, saya mau ngetes ustadz ini.
Ustadz yang tadi ngomong, tadi pengkhotbah tadi, saya mau ngetes. Kan dia kan ngomong tentang masalah memberi. Mau nggak dia memberikan harta dia bagi saya? Karena dia sudah berpendapat seperti itu. Nah, di titik itu kemudian saya bilang, bro, nggak gitu konsep di dalam Islam. Konsep di dalam Islam itu adalah seorang muslim itu tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Artinya orang-orang yang punya itu akan berbagi, dan orang-orang yang nggak punya itu nggak akan minta. Jadi nggak serta-merta kita merasa bahwa seorang harus bantu kita. Nggak gitu. Yang harus adalah kita harus bantu orang. Itu mental. Meskipun kita nggak punya uang, kita harus bantu orang. Meskipun kita nggak punya uang, kita nggak mau nyusahin orang. Itu adalah mental seorang muslim yang harusnya ada. Dan itu yang coba untuk saya sebarkan juga kepada orang-orang. Makanya saya bilang gini ya, contoh misalnya, ada orang-orang, ini juga saya alami. Ustadz, kita ini kan sama-sama orang yang dakwah ya. Kalau orang-orang dakwah kan harusnya saling bantu-membantu. Karena kita seperti satu tubuh. Terus pakai dalil lagi gitu kan ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Gitu kan ya. Ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang kemudian berperang di jalannya. Berjuang di jalannya. Dengan cara seperti bersatu. Seolah-olah mereka seperti batu bata yang bersusun kan gitu kan ya. Atau seperti bangunan yang bersusun. Artinya kita tuh kan satu tubuh, Ustaz. Rasul juga bilang kita satu tubuh. Nah kalau kita satu tubuh, apalagi kita sama-sama orang dakwah, masa sih kita nggak saling membantu? Nah ini tolong Ustaz, ini saya lagi ada anak-anak belum bayar sekolah, tolong Ustadz ini dibantu karena kita tuh satu tubuh. Saya bilang gini, lah dalil itu bukan untuk dieksploitasi untuk kepentingan sendiri, tapi sebenarnya untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kita. Karena saya bilang, bro mohon maaf, kalau saya punya anak, lantas anak saya terus kemudian saya nggak mampu untuk biayain sekolah, mohon maaf, saya akan berhentiin anak saya dari sekolah. Kenapa? Simple, karena saya punya pilihan untuk anak saya sekolah atau tidak, gitu loh maksudnya. Artinya ini penting banget soalan mental. Makanya kalau kita sekarang dan menunjukkan rame-rame untuk kemudian menolong bapak tadi, itu bagus. Cuma tolong dipikirkan caranya biar nggak memunculkan masalah yang baru. Karena nanti kalau semua itu terjadi, lah ini sampai kapan kita mau melakukan ini? Mau melakukan dalam tanda kutip so-called menjadi pahlawan ini? Ini mau sampai kapan? Kita nggak nyentuh akar masalahnya apa. Kalau setiap orang-orang miskin itu harus diurus oleh orang-orang muslim, itu juga bukan yang menjadi solusi yang diberikan di dalam agama. Karena agama itu memberikan solusi berdasarkan permasalahannya sendiri-sendiri. Artinya permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia, coba bayangkan berapa banyak, dan kezoliman-kezoliman yang terjadi di Indonesia, kalau semua diserahkan pada individu dan komunitas untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu, maka itu nggak akan selesai. Gitu maksudnya. Akhirnya inilah coba kita pikirkan, ingat ya, hal yang seperti ini tadi ya, ketika Gus Miftah tadi bilang perkara-perkara yang mungkin nggak etis bagi kita, itu kita udah jelas bahwa itu adalah sesuatu yang tidak etis dan itu adalah sesuatu yang harusnya tidak dilakukan. Tapi kita harus tahu juga bahwasanya ini muncul daripada tadi sikap mental yang tadi, karena sudah terbiasa orang-orang diborong jualannya, sudah biasa diborong, terus kemudian dagangannya, mereka merasa setiap kali datang mereka harus dibantu penjualannya atau harus diborong penjualannya. Nah ini mental yang nggak boleh ada. Kalau mental orang pengusaha seharusnya seperti apa? Ya udah, dia datang, dia berusaha dengan semaksimal mungkin. Kalau andaikan pada saat itu ustadznya mau membeli lalu kemudian untuk menggratiskan pada jamaahnya, berarti itu kebaikan daripada ustadznya, bukan sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Jadi ini sikap mental juga harus saya kritik. Itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman sekalian, efek daripada kejadian ini. Efek daripada kejadian ini, orang bilang, nah itulah kenapa orang-orang tuh harusnya tidak dibodohi oleh agama. Saya bilang bukan dibodohi oleh agama. Agama itu sudah saya sampaikan dalam banyak sekali kesempatan, agama itu mencerdaskan. Agama itu mencerdaskan orang. Dan salah satu kemudian kualifikasi untuk orang beragama itu harus mikir. Ketika mereka mikir dikit aja, maka agama itu cocok bagi mereka dan agama akan mencerdaskan mereka. Jadi agama itu tidak pernah membodohi orang. Yang membodohi orang itu manusia. Ingat bahwa agama tidak pernah membodohi orang. Yang membodohi orang itu adalah manusia. Manusia bisa membodohi orang, tapi agama nggak mungkin membodohi orang. Karena agama itu mencerdaskan. Coba lihat bagaimana kemudian orang-orang yang ada di Arab, sebelum datangnya Islam, yang ada di Jazirah Arab atau di Hijaz atau di Mekah dan di Madinah, sebelum datangnya Islam, itulah mereka disebut dengan jahil, mereka disebut dengan bodoh. Nah ketika Islam datang, Islam mencoba untuk mengajarkan mereka berpikir kritis. Coba pikir kritis, apa bedanya antara laki-laki dan perempuan? Kenapa laki-laki lu pelihara, perempuan lu bunuh, kan gitu kan ya? Coba berpikir kritis, apa sih kemudian yang menjadi keutamaan antara orang-orang Arab dibandingkan orang-orang ajam yang selain Arab? Kenapa kalian menjadikan kulit hitam itu budak? Padahal mereka sama-sama terlahir dari seorang ibu, dari kemaluan gitu kan ya. Lalu kemudian mereka, kenapa dibedakan berdasarkan dengan warna kulit? Itu berpikir kritis yang diajarkan oleh Islam. Kenapa kalian menjauhi perempuan pas lagi haid? Yang penyakit itu bukan masalah perempuannya, tapi mungkin ada darah kotornya, itu yang problematis. Ini adalah diajarkan oleh Islam.
Islam. Jadi Islam sebenarnya mencerdaskan, agama itu mencerdaskan, yang membodohi itu manusia. Maka manusia membodohi manusia yang lain dengan seolah-olah bertingkah bahwa dia ngerti agama. Itu sebenarnya. Jadi bukan dibodohi oleh Islam atau dibodohi oleh agama. Saya agak kurang setuju dengan pendapat atau dengan anggapan seperti itu, seolah-olah ya itulah di Indonesia makanya kita tuh jangan mau dibodohi oleh agama. Enggak sih, saya nggak setuju dengan itu. Lalu terus bagaimana kemudian kita menyikapi? Jadi gini ya, cobalah berpikir untuk konstruktif. Kalau Anda nggak suka dengan perbuatan seseorang, udah ditinggalin aja. Kalau Anda nggak suka dengan cara seseorang dalam merespon sesuatu, misal dalam kasus ini, misalnya Gus Miftah misalnya, ya udah ditinggalkan aja. Kita nggak perlu untuk menghujat. Kita nggak perlu untuk apa ya, semacam kayak ya melakukan hal yang sama. Contoh misalnya kita bilang, wah bener-bener wow, ya segala macam lah. Saya nggak mau masuk ke situ ya. Artinya kalau kita nggak suka, kita lebih konstruktif aja. Berarti idealnya pengajian menurutmu seperti apa? Kalau idealnya menurutmu pengajian adalah harusnya mengajak orang untuk berpikir kritis, ya ayo kita bantu orang-orang yang kita anggap menaikkan berpikir kritis dalam kajian-kajian. Kalau misalnya menurut kita kajian itu harusnya mengajarkan agar akhlak kita lebih baik, ayo kita bantu orang-orang yang kita anggap bisa mengajarkan akhlak yang lebih baik di dalam pengajian-pengajiannya. Artinya menurut saya tidak perlu untuk kita terlalu terlalu menghabiskan waktu kita dan kita terlalu capek untuk membahas atau bahkan melakukan hal-hal yang kontraproduktif seperti ikut menghina, seperti ikut misuh dan seterusnya. Ya udah cukup kita, kalau kita nggak suka ya kita support aja yang kita suka atau kita buat sesuatu yang kita suka. Nah menurut saya sih lebih bagus seperti itu sih. Sekali lagi tentu saja nggak ada masalah dalam berbeda pendapat ya. Artinya termasuk perkara-perkara tadi yang sensitif tadi, soalan yang kedua tadi tentang bagaimana sikap mental yang seharusnya. Karena saya juga berpikir tidak bagus ketika orang tuh dapat bantuan terus-menerus. Karena ingat, setiap bantuan-bantuan, termasuk bantuan langsung tunai itu atau bantuan-bantuan apapun itu setiap kali bantuan-bantuan yang bersifat free atau bersifat effortless itu datang, itu merenggut orang untuk efforts dalam sesuatu. Makanya orang-orang kan ada yang bilang dalam satu pepatah, kalau engkau kasih orang sekali dia akan berterima kasih. Kalau engkau kasih orang 2 kali dia akan merasa biasa. Kalau engkau kasih orang 3 kali, dia akan expecting. Kalau engkau kasih orang 4 kali, dia mulai merasa bahwa ini adalah sesuatu yang seharusnya. Kalau engkau kasih orang berapa kali tadi? 4 kali ya? 5 kali, itu dia mulai marah kalau kamu gak ngasih. Dan saya nggak tahu. Tapi kalau saya bukan meyakini, saya mengalami itu berkali-kali dalam hidup saya. Sehingga saya mencoba untuk lebih selektif dan bijaksana, karena tidak semua yang kita kasih itu bisa menolong orang. Kadang-kadang seringkali mendidik mental seseorang itu lebih penting daripada memberikan dia sesuatu yang bersifat fisik. Kalau kita sudah berhasil mendidik seseorang dengan sesuatu yang bersifat mental, maka dia akan berterima kasih mau berapa kali pun kita berikan. Nah, jadi kira-kira itu aja. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau saya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.